Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiah Rawalia, saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab soal UTS statistik nomor 1. Yang pertama itu adalah data kelompok. Kita mencari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah C. Di sini sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n dalam kurung n-nya itu adalah jumlah data, itu 70. Kemudian mencari ranknya itu adalah sama dengan maksimum atau maksimum dikurang minimum. Jadi maksimumnya dulu kita mencari data awal, kita blok, kemudian tutup, kemudian mencari min, data awal kita blok juga, kemudian enter, hasilnya 63. Kemudian kita mencari lebar kelas. Lebar kelas itu rumusnya adalah P. Jadi di sini sama dengan hasil rank kita bagi dengan hasil banyak kelas 7, yaitu 9. Kemudian mencari selisih antar data. Selisih antar data itu adalah rumusnya K. Rumusnya K di sini apabila 70,4 berarti di belakang koma adalah 1, maka di sini 0,1. Maka di sini rumusnya sama dengan dikali 0,1 lalu ini. Jadi dapatlah 0,05. Kemudian kita mencari batas bawah atas tepi batas bawah atas di sini kelas, di sininya 1 2 3 4 5 6 7. Batas bawah ini kita mencari minimumnya, yaitu dengan cara memblok data awal seluruhnya. Enter. Mencari tepi batas bawah ini adalah sama dengan batas bawah dikurang hasil K, yaitu 0,05. Kita enter. Kemudian mencari tepi batas atas, yaitu adalah batas bawah kelas 1 ditambah hasil dari lebar kelas atau rumusnya P, yaitu 9. Kita enter. Kemudian kita mencari batas atas kelas 1, yaitu dengan cara sama dengan tepi batas atas ini kita kurang dengan hasil K, yaitu 0,05. Enter. Kemudian kita akan mencari batas bawah kelas 2, yaitu dengan cara batas bawah kelas 1 ditambah dengan P, maka hasilnya ini. Sama dengan batas bawah kelas 1 ditambah hasil P, yaitu adalah 9. Enter. 43. Kemudian mencari batas atas kelas 2, yaitu batas atas kelas 2 ini bisa kita tarik sampai ke sini dengan cara menambahkan ini dolar. Enter. Kita bisa menariknya sampai ke bawah sini. Nah, kemudian ini juga kita bisa tarik ke bawah sini. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah sini juga. Ini bisa kita tarik sampai ke bawah juga, soalnya sudah kita kasih dolar. Kemudian ini kita tarik sampai ke bawah. Maka batas bawah atas, tepi batas bawah atas ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan mencari titik tengah. Titik tengah itu adalah batas bawah kelas 1 ditambah batas atas kelas 1 dibagi 2. Jadi sama dengan batas bawah ini ditambah dengan batas atas kelas 1 dibagi, jangan lupa setelah sama dengan itu kita kasih tanda kurung, batas bawah kelas 1 ditambah batas atas kelas 1 tutup kurung dibagi 2. Maka hasilnya 38,5
146 146. Maka ini bisa kita bulatkan menjadi 39. Kemudian ini bisa kita akan ini bisa kita tarik ke bawah. Inilah hasilnya dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Kemudian kita akan mencari frekuensi. Frekuensinya kelas 1 ini, dan frekuensi itu adalah rumusnya adalah data awal atau bins array. Data awal atau bins array, terus data awal atau data array, kemudian bins array atau batas atas. Jadi kita tulis ini frekuensi. Frekuensi itu data array ini adalah data awal. Semua data awal ini kita blok. Kemudian apabila di sininya tanda ini, maka kita tulis kayak gini. Apabila tanda koma, kita tulis koma. Kemudian bins array-nya ini adalah batas atas. Batas atasnya ini kita blok. Apabila kelasnya ada 7, berarti kita membloknya sampai 6. Kemudian enter, maka hasilnya 5. Apabila kita ingin menarik ke bawah dengan cara yaitu kita blok ini sampai kelas 7, kemudian kita klik klik F2, kemudian Ctrl Shift Enter, maka hasilnya ini. Kemudian kita totalkan hasil frekuensinya dengan cara sum buka kurung ini, kita ini kan enter, maka hasilnya adalah 70. Baik, kita lanjutkan mencari frekuensi relatif. Di sini adalah kita mencari frekuensi kelas, kita bagi dengan total, maka dapatnya 6,7. Ini kita bisa tarik ke bawah dengan cara menambahkan dolar. Di sini dolar, $1, kemudian enter. Ini bisa kita tarik hasilnya. Kemudian kita siapkan itu dengan cara sum. Nah, kemudian kita mencari frekuensi persentase dengan cara kita copy ini, lalu kita pastekan di sini, kemudian ini bisa kita ubah menjadi persen dengan cara mengklik tanda persen ini. Kemudian kita jumlahkan dengan sum, kita blok ini, maka hasilnya kita persenkan, maka hasilnya 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab nomor 2, mencari DDF kumulatif lebih dari dan kurang dari. Yang pertama itu kita tulis di sini DDF kumulatif. Yang pertama saya akan mencari lebih dari di sininya frekuensi. Jadi lebih dari kumulatif lebih dari ini berpatokan dengan batas bawah ini. Jadi kita bisa cara manual, yaitu dengan cara mengetik seperti 34, atau kita langsung klik ini kemudian enter. Kemudian kita tarik sampai ke bawah sampai kelas 7. 2 4 6 7. Hasilnya 34, 43, 52, 61, 70, 79, 87. Kemudian frekuensi lebih dari 34 itu adalah 70. Jadi 70 bisa kita langsung kayak gini, bisa kita tulis manual atau sama dengan kita klik ini kemudian 70. Kemudian lebih dari 43 itu adalah kelas 2 sampai kelas 7. Jadi 70 sama dengan 70 dikurang 5, ntar hasilnya 65. Lebih dari 52 itu dari kelas 3 sampai kelas 7. Jadi sini sama dengan 65 dikurang 4,
itu hasilnya 61, kemudian lebih dari 61 itu dari kelas 4 sampai kelas 7 yaitu sama dengan 61 dikurang 8 hasilnya 53, kemudian dengan 53 dikurang 14 itu hasilnya 39, kemudian 39 dikurang 9 itu hasilnya 30, dan yang terakhir 30 dikurang 17 itu adalah hasilnya 13. Jadi kelas terakhir adalah kelas 13. Inilah yang dinamakan dengan DDF kumulatif lebih dari. Oke, kita lanjut mencari DDF kumulatif kurang dari. Jadi di sini kita akan mencari kurang dari. Kemudian di sini frekuensi. Jadi kurang dari ini berpatokan dengan batas atas. Jadi sama seperti lebih dari. Kalau lebih dari itu berpatokan dengan batas bawah. Jadi sini sama dengan kita ambil di sini kemudian enter. Maka kita bisa tarik ke bawah. Kita tulis sampai kelas 7. 2 4 6 7. Nah, kemudian frekuensi ini kita akan mengambil frekuensi kelas 43 ini adalah kelas 1. Jadi frekuensinya kita ambil 5 sama dengan 5 enter. Ini kemudian kurang dari 52 itu hanya di kelas 1 dan kelas 2. Jadi 5 tambah 4 itu adalah 9. Kita bisa gini, sama dengan 5 ditambah ini enter, hasilnya itu adalah 9. Ini bisa kita tarik sampai ke bawah. Ini adalah DDF kumulatif jawaban nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi'ah Al-Awaliyah, saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 UTS statistika deskriptif yang tentang membuat diagram. Jadi diagram pertama itu saya akan membuat diagram garis. Diagram garis itu berpatokan pada data tunggal dan frekuensi. Jadi kita blok data tunggal dan frekuensi, kemudian kita kopikan. Ini kita copy, pindah ke sheet yang baru setelah ini. Kemudian nanti kita frekuensinya kita blok, kemudian klik insert, pilih line, kemudian kita select data, horizontalnya kita edit, lalu kita blokkan yang ini, kemudian oke, lalu kita okekan. Maka yang di bawah ini akan berubah menjadi 34,1 dan seterusnya. Kemudian chart pivot ini bisa diubah menjadi diagram garis. Sudah, ini adalah diagram garis. Kemudian saya akan membuat histogram dan poligon. Histogram itu berpacu atau berpatokan pada data kelas atau data kelompok. Jadi kita blok data ini sampai kita kopikan, kemudian kita pastekan di sheet 3, kemudian kita paste di sini. Kemudian kelas ini akan saya ubah menjadi selang. Kemudian yang 1 sampai 7 ini akan saya hapus, kemudian yang ini akan saya buatkan. Kemudian yang batas bawah dan batas atas ini akan saya ketikkan
Oke, di sini 34 sampai 43, kemudian 43 sampai 52, 52 sampai 61, 61 sampai 70, 70 sampai 78, 79 sampai 87, 87 sampai 96. Jadi bisa dibuatkan juga. Ini bisa dipersenkan. Kemudian saya akan membuat histogram. Jadi frekuensinya kita blok, kemudian klik insert, klik ini, kemudian klik ini. Yang ini akan saya select data, kemudian edit, klik selang ini, blok selang, kemudian OK. Maka akan berubah menjadi 3443. Jarak dari selang 1 sama selang 2 selang yang lain berjauhan, jadi kita klik 2 kali pada biru ini, kemudian kita kasih 0 dan enter. Ini garisnya tidak ada, kita beri garis atau kita beri warna hitam. Ini sampai warna hitamnya kelihatan. Ini merupakan histogram. Kemudian saya akan membuat poligon, yaitu dengan cara select data, kemudian add, ininya selang, kemudian ininya itu adalah frekuensi, dan OK, kemudian OK. Jadi ini masih berupa ini belum seperti garis. Kemudian kita change table, kemudian klik combo, klik ini tetap, terus kita klik OK. Berikut ini adalah histogram dan poligon. Jadi ini bisa kita ubah menjadi histogram dan poligon. Ini kita atur. Presentasi ini betul. Kemudian totalnya kita taruh di sini. Kemudian ini kita kotak, Jadi selanjutnya saya akan membuat objek itu dari dada kumulatif. Jadi dada kumulatif itu terdiri dari dua, yaitu lebih dari dan kurang dari. Jadi kita objek di sini kita blok dada kumulatif, kemudian kita copy, Ctrl copy, masukkan ke data ini, raster. Ini kita lihat di sini. Ini kita pilih nomor data. Saya akan mengerjakan yang lebih dari dulu. Ini bisa kita akan mengerjakan lebih dari. Jadi frekuensi lebih dari ini kita blok, kemudian insert, kemudian pilih line, kemudian ini merupakan lebih dari. Lalu yang ini akan saya masukkan yang ini. Kemudian select data, kemudian edit, klik ini, dan OK. Ini merupakan objek lebih dari. Objek
lebih dari. Yang kedua, saya akan membuat untuk kurang dari seperti pengajaknya seperti untuk lebih dari. Jadi frekuensinya kita blok, kemudian kita insert, kita pilih line, pilih yang ini, kemudian kita select data, kita blok kurang dari ini, dan kita select itu ke edit, kemudian kita kurang dari ini, oke. Maka ini adalah objek kurang dari. Kemudian saya akan mengerjakan soal ketiga yang terakhir, yaitu tentang lingkaran. Lingkaran itu menggunakan data kelompok. Jadi yang ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Kita edit, kemudian titik tengah, ini kita besarkan. Frekuensi persentase, kemudian yang ini bisa kita buatkan. Ini juga bisa kita buatkan menjadi bentuk titik belakang koma. Kemudian ini kita persenkan total, kita ketengahkan, sudah. Kemudian ini kita blok, lalu kita berikan letak. Di dalam sebuah lingkaran ini kita memakai frekuensi persentase. Jadi frekuensi persentase ini kita blok, kemudian insert, pilih diagram, dan ini. Kemudian yang di bawah ini akan saya select data, edit, ambil selang, kemudian oke. Apabila ingin memunculkan persennya, kita tambahkan data labu. Berikut ini bisa kita ubah menjadi diagram lingkaran. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 4 tentang mencari data tunggal, mean, median, dan modus. Yang pertama itu saya tulis dulu nomor 4, mencari data tunggal, mean, median, modus. Dalam rumus Excel, mean dan median ini sudah ada rumusnya, jadi kita tulis sama dengan average data awal, kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Median itu rumusnya sama dengan median data awal, kita blok, kemudian tutup kurung. Modus itu yang sering muncul sama dengan kita pakai mode multi. Data awal kita blok, kemudian tutup. Hasilnya 71,4. X M per 2. M-nya itu adalah data seluruhnya sini. X M
dalam kurung N2 ditambah 1. Xn per 2, N nya itu adalah 70, 70 dibagi 2 adalah 35. Di sini adalah N bagi 2 35, 35 tambah 30 tambah 1 jadi 36. Ini adalah data tunggal mencari mean, median, dan modus. Kita kurung, kita bikin kotak, dan ini kita bikin kotak. Inilah nomor 4, mencari data tunggal, mean, median, dan modus. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 5 tentang data kelompok mencari mean, median, dan modus. Di sini nomor 5. Sebelum mencari mean, kita akan mencari FI kali XI terlebih dulu. Ini di sini kita mencari FI dikali XI. FI kali XI itu adalah sama dengan frekuensi dikali titik tengah, enter, sama dengan frekuensi dikali titik tengah, enter, sama dengan frekuensi dikali titik tengah, enter, sama dengan frekuensi dikali kali dikali titik tengah, enter. Kemudian ini bisa dibulatkan. Di sini sama dengan sum dan kita kasih kotak. Dapatlah FI dan XI nya. Kemudian kita mencari mean. Mean itu rumusnya adalah hasil FI dibagi hasil frekuensi. Jadi ini dibagi hasil frekuensi sama dengan 71, sekian. Kemudian median. Sebelum mencari median, kita harus mencari kelas mediannya dulu. Kelas mediannya 35, jadi kita hitung dari sini. Kelas 1, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 8, 17, 17 ditambah 14, 31, 31 ditambah 9, 40. Jadi 35 termasuk di dalam frekuensi 9 ini di kelas 5. Jadi ini kita blok. Terus kita kasih warna. Ini namanya kelas median. Selanjutnya kita mencari B, P, F besar, F kecil. B-nya itu adalah tepi batas bawahnya, yaitu 70. Jadi sama dengan 70, enter. P-nya itu adalah lebar kelas, sama dengan lebar kelasnya adalah 9, enter. F besar itu adalah jumlah 14 ditambah 8 sama dengan ini ditambah dengan ini. Kita enter. F kecilnya itu adalah frekuensi kelas kecil, yaitu 9, sama dengan ini 9 median. Kemudian rumusnya adalah sama dengan B ditambah dalam kurung P dikali dalam kurung 35 dikurang F besar
tutup kurung dibagi F kecil tutup kurung, hasilnya rumusnya itulah B ditambah P dikali N nya itu adalah 35 dikurang F besar dibagi F kecil, hasilnya adalah 82,436026. Kemudian mencari modus-modus itu yang sering muncul. Sebelum mencari B, P, D1, D2, kita terlebih dulu mencari kelas modusnya. Kelas modus itu yang kelas yang sering muncul. Jadi kelas modusnya ada di kelas 6. Kita kasih warna. Kelas modus. B-nya itu adalah sama dengan 78. P-nya itu adalah panjang kelas sama dengan 9. D1-nya itu adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya, jadi 17 itu dikurang 9. Sorry, tertinggal sama dengan 17 dikurang 9. 17 dikurang 9. D2-nya itu adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sesudahnya. Jadi 17 dikurang 13. Hasilnya. Kemudian ini adalah rumusnya sama dengan B ditambah dalam kurung P dikali dalam buka kurung D1 dibagi D1 ditambah di D2 tutup kurung. Inilah hasilnya, nomor 5. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 6 bagian A, yaitu berapa banyak yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. Jadi data awal ini kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita tambahkan di sheet yang baru yang sudah saya sediakan, kemudian paste. Kemudian ini datanya border saja. Kemudian di sini kita tulis gitu aja. Banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 di sini saja, sini 65,7 adalah sama dengan si on if data awal, kemudian kriterianya kita titik ini, kemudian tanda ini, tanda lebih ditulis 65,7 ini, kemudian tutup kurung, maka hasilnya adalah 46. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 6 bagian B, yaitu tentang presentasi yang mendapatkan nilai 57,8 sampai 65,6. Pertama itu kita copy data tunggal
dan frekuensi sampai habis. Kontrol copy, kemudian pindah ke sini, kemudian paste. Kita bikin kotak. Kemudian di sini kita tulis persentase mendapatkan nilai antara 57,8 sampai 65,6 adalah, itu di sini kita akan mencari 57 sampai 65,6. Ini 57,8 sampai 65,6. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sama dengan di sini 10 dibagi 70 itu adalah hasil frekuensinya dengan 0,1428, kemudian kita persenkan hasilnya